wabarakatuh. Halo anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Sudah barang tentu kalian pasti sehat-sehat bukan? Syukur, Alhamdulillah kalau kalian sehat semua anak-anakku sekalian. Baik, Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini ya, kita dapat bertatap secara virtual ya, dengan pembelajaran matematika sekalian. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya belajar kita Allah mudahkan, supaya belajar kita ya berjalan dengan maksimal, dan mudah-mudahan ya belajar kita ya atau ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Baik anakku sekalian, mari kita berdoa ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, ya. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Baik, kita sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan belajar kita ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah pemahaman kepadaku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada keluarganya, pada sahabatnya, pada pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu menjalankan perintah-perintahnya dan selalu menjalankan larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anakku sekalian, sebelum Bapak beranjak ke materi, Bapak mau mereview dulu ya tentang kemarin kita sudah belajar matematika ya, tentang pecahan ya. Nah, kita ulang-ulang ya. Karena belajar matematika ini perlu kita banyak mengulang. Perlu banyak kita latihan-latihan anak-anakku sekalian ya. Dengan latihan insya Allah pasti bisa. Ya, anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian ya. Kita mulai aja dengan materi matematika ya, dengan materi yang berjudul dengan pecahan ya. Silakan kita simak sama-sama anakku sekalian. Baik, mengingat kembali arti pecahan ya anakku sekalian ya. Memahami pecahan melalui gambar. Baik, kita simak sama-sama. Nah, sudah barang tentu kalian di rumah di buku ya sudah ada gambar seperti ini ya. Di rumah ya, di buku paket kalian masing-masing ya. Contoh, perhatikan contoh lain seperti gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah kertas anakku sekalian. Kalian punya sebuah kertas berbentuk persegi. Biasanya kertas persegi ini kita jumpai di kertas apa? Anak sekalian, kertas origami. Nah, bentuknya persegi ya. Ya, kertas ini kita bagi menjadi 4 dengan bentuk seperti pada gambar di samping. Nah, seperti ini anak-anak sekalian. Sekarang amati dan lengkapilah. Ya, kita di situ ada 2 garis ya, anak-anakku sekalian, ada garis merah maupun garis biru ya. Baik. Nah, anakku sekalian, ya memahami pecahan ini ya harus kalian pahami dulu pecahan itu ya seperti apa. Nah, baik. Nah, daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. Nah, ya. Seperti ini, anakku sekalian ya. Kita lihat ya. Di sini ada daerah yang diarsir. Nah, ini daerah yang diarsir ini adalah mewakili 1 ya, ini 1 ya. Nah, dari 4 bagian, bagian yang mana? Ini 1, 2, 3, 4 bagian ya. Jadi ditulisnya adalah 1/4 ya. Nah, ini sekalian ya. 1/4. Lalu anakku sekalian,
Kita lihat lagi. Nah, coba berapa anakku? Bisa kalian tebak gambar yang di bawahnya? Berapa? Betul, anakku sekalian. 2/4. Nah, daerah yang diarsip mewakili 2. Nah, 2 itu apa anak-anakku sekalian? 2 adalah daerah yang diarsip. Ya. Sedangkan 4 adalah bagian yang dibagi 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Dan di sini adalah 4 ya. Nah, kemarin kalian sudah latihan di buku ya. Insya Allah kalian bisa ya. Berarti di sini adalah 2 per 4 ya. Nah, 2/4 anakku sekalian ya. Baik, lanjut ya. Nah, mengingatkan kembali anakku sekalian ya. Ya, pecahan itu adalah A per B dinamakan pembilang. Nah, ini anak-anakku sekalian ya. A ini adalah pembilang. B ini dinamakan penyebut. Ya, pokoknya kalau dia posisinya di atas ya, di atas itu adalah pembilang. Nah, kalau di bawah itu penyebut anakku sekalian ya. Nah, gitu. Itulah pemahaman untuk memahami ya pecahan ya. Jadi Bapak ingatkan lagi bahwa posisi di atas adalah pembilang, posisi di bawah adalah penyebut. Nah, memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Oke, anakku sekalian ya. Nah, jika terdapat pecahan A per B, A pembilang. Nah, ini A ini adalah pembilang, B penyebut ya. Sebenarnya dapat diartikan sebagai A dibagi B. Pembilang adalah bilangan yang dibagi ya. Jadi pembilang itu adalah bagian bilangan yang dibagi. Sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Nah, itu ya. Untuk memahami pecahan, jadi A pembilang, B penyebut. A itu ya adalah bilangan yang dibagi, sedangkan B adalah penyebut bilangan pembagi. Ya, nanti sekalian ya. Baik. 3. Membandingkan pecahan anakku sekalian ya. Nah, kita lihat di sini. Trik membandingkan pecahan. Ada cara yang mudah untuk membandingkan dua pecahan. A per B dan C per D. Atau A dibagi B atau C dibagi D. Jika A kali D lebih besar B kali C, maka A per B lebih besar C per D. Misal, kita akan membandingkan bilangan 1/2 dengan 1/5. Mana yang lebih besar? Bagaimana caranya? Anak-anakku sekalian, ya, caranya adalah kalian ya, perkalian silang. Jadi, ya, dikali silang untuk menentukan atau membandingkan bilangan anakku sekalian ya. Jadi kali silang ya, seperti ini kan, 1/2 1/5. Jadi 1 dikali 5, 2 dikali 1. Perkalian silang antara pembilang dan penyebut dari dua pecahan. Nah, sudah kita ketahui ya anak-anakku sekalian ya. Kalau 1 kali 5 adalah 5 titik-titik, 2 kali 1 sama dengan 2. Antara 5 dan 2 lebih besar ya. Antara 5 dan 2 lebih besar 5. Jadi artinya ya, tanda yang tepat untuk mengisi titik di atas adalah lebih besar ya. Jadi tandanya lebih besar ya. Jadi tandanya di sini ya, anak-anakku sekalian. Nah, kemana ini? Berarti ini ke kanan ya. Kalau ke sini artinya lebih kecil. Kalau seperti ini artinya sama dengan ya. Nah, ini jadi 5 di titik-titik 2 ya, atau 1/2 lebih besar daripada 1/5.
5. Ingat, trik ini hanya boleh kalian gunakan jika sudah memahami konsep pembandingan pecahan, ya. Berharap kalian sudah bisa memahami itu, ya. Ya, oke. Itu untuk membandingkan pecahan anakku sekalian, ya. Baik, lanjut ya anakku sekalian, ya. Baik. B, pecahan senilai. Apakah pecahan senilai itu? Mari kita sama-sama ya simak anak-anakku sekalian. Baik, ayo kita ingat. Nah, di situ ada tanda ayo diingat. Dua pecahan senilai nilainya sama sehingga dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, seperti ini anak sekalian ya. Ini tandanya seperti ini. Sama dengan. Dua pecahan tidak senilai, pasti nilainya ada yang lebih besar atau lebih kecil. Sehingga dihubungkan dengan tanda lebih besar. Nah, ini lebih besar ke kanan. Kalau ke kiri, tandanya adalah lebih ke kecil. Ya. Oke, lanjut ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang perhatikan juga daerah arsiran berikut. Nah, ini contoh anak-anak sekalian. Nah, di sini ada pecahan 1/2, 2/4, 3/6. Ya, yang diarsir ini adalah 1/2, ini 2/4, ini adalah 3/6. Ya. Nah, dari gambar di atas tampak bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi ini dinamakan pecahan senilai. Ya, jadi nilainya sama anakku sekalian ya. Baik, nah bagaimana cara mengetahui dua pecahan senilai atau tidak? Dapat digunakan garis bilangan anakku sekalian ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Ya, ini di sini ada 3 garis bilangan. Ya, pertama adalah di sini setengah atau 1/2 atau 1/2. Di sini 2/2. Artinya apa? 2/2 sama dengan 1. Kok nilainya 1? Ini karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berapapun angkanya, kalau nilai penyebutnya dan pembilangnya sama, ya nilainya 1 anak-anak sekalian, ya. Baik. Ini pun sama ya, 4/4 sama dengan 1, 6/6 nilainya 1. Ini juga sama-sama ya, 1. Ini pun 1 sama. Karena penyebut dan pembilangnya sama. Jadi nilainya 1. Baik. Nah, di situ ada garis ya. Nah, kalian dapat melihat bahwa 1/2, 2/4 dan 3/6 berada dalam satu garis nilai. Nih, ya. Kita lingkari garisnya. Ya, nah itu sama juga ini ya. Artinya 1/2 dan 2/4 sama dengan 3/6. Ya. Jadi, ya, kalian bisa melihat. Nah, ini yang Bapak beri tanda, ini artinya pecahannya senilai. Ini juga sama anak-anakku sekalian ya. Ini pun pecahannya senilai ya. Bisa kalian bedakan pecahan senilai. Jadi 1/2, 2/4, 3/6 itu adalah pecahan senilai. Baik. C, cara menentukan pecahan senilai. Bagaimana caranya? Nah, anakku sekalian ya. Di buku di situ ada ya bentuk seperti ini ya. Nah, di sini ada pecahan senilai. Pecahan-pecahan yang ditandai dengan warna. Pecahan-pecahan itu adalah pecahan senilai. Nah, ini yang kuning ini anak sekalian ya, ini pecahan senilai 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ya. Ya, jadi diperhatikan 1/2, 2/4, 3/6 dan 4/8. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini anak sekalian ya. Nah, 1/2 sama dengan 1 dikali 1, 2 dikali 1. 2/4 adalah 1 dikali 2, 2 kali 2. Nah, ya. Nah, ini 3/6 sama dengan 1 kali 3, 2 kali 3. Nah, ini juga sama 1 kali 4 per 2 kali 4. Nah, itu adalah pecahan senilai anakku sekalian ya. Baik, lanjut ya anak sekalian ya. Apa yang kalian simpulkan dari pecahan senilai tersebut?
apa? Kita simpulkan ya. Nah, ternyata pecahan senilai dapat ditentukan melalui cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan bukan nol yang sama, ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan ya. Jadi pecahan senilai dapat ditentukan melalui cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya, ya. Nah, selain dengan perkalian, anakku sekalian, ya, kita juga dapat menemukan pecahan senilai melalui cara membagi bilangan dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, ya, ayo diingat, kita dapat menemukan pecahan senilai melalui cara mengalihkan atau membagi pembagi dan pembilang pecahan terhadap bilangan yang sama, ya, anakku sekalian, ya. Nah, itu adalah untuk pecahannya, ya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pecahan? Nah, ya, kita next aja. Nih, kita pecahan biasa. Satu pecahan biasa. Nah, oke, pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B asalkan B tidak nol, sedangkan A dan B bilangan bulat. Nah, itu ya pecahan biasa. Terus, bilangan A dinamakan pembilang dan bilangan B dinamakan penyebut. Ya, kalau posisinya di atas itu adalah pembilang atau posisinya di bawah ini adalah penyebut. Baik, lanjut ya nanti sekalian ya. Suatu pecahan disebut sebagai pecahan biasa jika bentuknya pembilang dibagi penyebut. Ya, suatu pecahan disebut sebagai pecahan biasa jika pembentuknya pembilang dibagi penyebut. Baik pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, seperti ini anakku, pecahan biasa, pembilang per penyebut. Ya. Yang kedua adalah pecahan campuran, anakku sekalian ya. Ya, sekarang perhatikan bentuk pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 dinamakan pecahan campuran. Kenapa disebut dengan pecahan campuran, anakku sekalian? Karena di sini ada angka 1 di depannya ya. Jadi angka 1 ini ya 1/2. Nah, ini adalah disebut dengan pecahan campuran ya. Lanjut anakku sekalian ya. Dikatakan demikian karena bilangan itu memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat yang mana? Bilangan bulatnya adalah 1 ya, bilangan pecahannya adalah 1/2 anakku sekalian ya. Baik. Pada pecahan 1/2, 1 bilangan bulat dan 1/2 bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan campuran dapat diubah ke bentuk pecahan biasa, anakku sekalian. Biasanya caranya perhatikan dengan teliti. Nah, 1, ini contoh dulu ya. 1/2/3 sama dengan 1 kali 3 ditambah 2 per 3. Ya. Jadi, 1 ini dikalikan 3. Nah, ini ke sini, ya, ke bawah. Terus ditambahkan 2, langsung dia naik ke atas ke sini ya. Nah, ini 1 kali 3 ditambah 2 per 3. Jadi penyebutnya tetap di bawah ya. Nah, 1 kali 3 ditambah 2. 1 kali 3, 3. Dan tambah 2 per 3 ya. Jadi hasilnya adalah 5/3 ya. Jadi atasnya pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tetap nilainya sama ya, 3 ya. Jadi tidak berubah ya. Bilangan 1/2, nah bilangan 1/2/3 sama dengan 5/3 ya. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut anak-anakku sekalian. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa yaitu A kali C ditambah B per C. Nah, itu ya. Ini adalah rumusnya ya untuk ya bilangan pecahan campuran diubah ke pecahan biasa ya. Oke, anakku sekalian. Nah, ketiganya adalah pecahan desimal anakku sekalian. Pecahan desimal itu apa? Kita lihat ya. Nah, ayo kalian cari 2/10. Ya. Nah,
2 per 10 artinya 2 dibagi 10. Nah, kita akan mencari nilai 2 dibagi 10 dengan menggunakan pembagian, anakku sekalian. Nah, seperti ini anakku sekalian ya. 2 dibagi 10. Berarti ya, 2 dibagi 10 bisa tidak anakku sekalian? Ya, kalau 2 dibagi 10, nah, tidak bisa, dia menyimpan 0 di atas ya. 0 di atas, terus dikalikan ya. 0 dikali 10, 0. Lalu dikurangi. Turunin, yang ini turunin angka 2-nya ke bawah anakku sekalian ya. Dengan 2-nya, bawah 2. Nah, 2. Nah, ini ditambahin 0. Nah, di sini tambahin koma anakku sekalian ya. Nah, 0 ini naik ke atas menjadi koma. Jadi 20 ya, langsung ini 2 dikali 10, 20 ya. Nah, 2 turunin 0-nya, nah sini 0 turunin 0. Jadi di sini 20 dibagi 10, 2. Nah, dikalikan lagi balik 2 kali 10, 20 sama dengan 0. Ya. Nah, perhatikan langkah-langkah pembagiannya. Oke, ternyata 2 per 10 sama dengan 0,2, dibaca 0,2 ya. Itu adalah pecahan desimal anakku sekalian ya. Baik, bilangan 0,2 termasuk contoh bilangan pecahan desimal ya. Itulah pecahan desimal anakku sekalian ya. Oke anakku sekalian, kita lanjut aja. Nah, kita bagian 4 yaitu pecahan bentuk persen ya. Nah, mengubah bentuk pecahan lain ke bentuk persen. Ya, sekarang ingat lagi bentuk pecahan desimal ya. Jika tertulis 0,32 sama artinya dengan 32%. Karena 0,32 sama dengan 32 per 100. Untuk mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen atau pecahan biasa ke bentuk persen, arahkan ke bentuk pecahan biasa berpenyebut 100. Nah, ini aku sekalian contohnya ya. Bapak kasih contoh di bawah ya. Tentukan pecahan-pecahan berikut dalam bentuk persen. Nomor 1 0,12, nomor 2 0,1, nomor 3 0,6, nomor 4 0,123 atau 0,123 ya. Nomor 5 2 per 5. Kita jawab satu-satu ya. Nah, 0,12 artinya 12 per 100. Karena di belakang komanya adalah 2 angka anak sekalian ya. Jadi 12 per 100 jadi artinya 12 per persen. Jadi 0,12 sama dengan 12 per persen. Kalau 0,12 itu adalah desimal, 12 adalah per persen. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya ke nomor 2. 0,1 sama dengan 0,10, artinya 10 per 100. Artinya kalau kita persenkan adalah 10 per persen. Ya, ini yang 0,2 ini kita dibuat 100 ini adalah dibuat per persen. Jadi 12%. Ini pun sama ya, nanti sekalian ya. Pun sama ya, 0,10 itu artinya 10 per 100 sama dengan 10%. Nomor 3 adalah 0,6. Artinya 0,60. 60 per 100 sama dengan 60 per persen. Bagaimana kalau nomor 4? Ya, 0,123. Ya. Berarti di belakang komanya ada berapa angka anak sekalian? Di belakang angkanya ada 3 angka. Artinya 1000. Nah, kembali lagi ke soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Itu di belakang angkanya 2 ataupun 1 ya, maka di penyebutnya adalah dibagi 100. Nah, ya. Baik, 123 per 1000. Artinya 123 dibagi 10 ya. Nah, ini pun sama 1000 dibagi 10. Jadi penyebut dan pembilangnya sama, pembaginya 10 dan 10. Ya, artinya
12/3 per 100 sama dengan 12,3%. Ya. 12,3 per persen. Ya, karena ini dibagi 10, maka ya tinggal dikasih koma di belakang angka ya 2. Jadi 12/3 ya anak sekalian ya. Baik. Nomor 5 adalah 2/5 sama dengan 2 kali 20. 5 kali 20 sama dengan ya 40/10 sama dengan 40%. Nah, kalau ini adalah pecahan biasa dibuat menjadi persen ya. Artinya pecahan biasa ini kita buat persen. Jadi 2/5 sama dengan 2 kali 20 ya. Terus 5 dikali 20. Kok 20 ya? Kok 20? Ya. Kenapa 20? Ya. Supaya penyebutnya nilainya 100 ya, nilainya 100 anakku sekalian. Nah, ini ya. Nilainya 100. Berarti kalau 5 kali 20 berarti ya 100 ya. Jadi mencari angka 100 ini berarti 5 kali berapa ya? Nah, berarti disamakan. Pembilang dan penyebutnya 20. Berarti atas 20, bawahnya 20. Jadi, anakku sekalian, 5 kali 20 ada 100, 40/100 sama dengan 40/40%. Ya, itu ya, anakku sekalian ya. Oke. Nah, baik anakku sekalian, sampai situ dulu ya materi dari Bapak. Sampai 4 ya, pecahan bentuk persen, insyaallah ya. Kita mengulang-ulang, insyaallah di buku pun ada ya. Nanti kita ulang-ulang aja latihan, terus banyak latihan ya, karena dengan latihan belajar matematika pasti kalian bisa ya. Dengan latihan pasti kalian bisa. Insyaallah Bapak yakin kalau kalian selalu ya latihan-latihan soal di rumah ya, coret-coret ya. Boleh kerjasama dengan kakak ya, boleh kerjasama dengan Umi, Abi di rumah, silahkan ya. Seperti itu ya penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ya penjelasannya kalian dimengerti. Insyaallah kita terus berlatih dan berlatih ya. Menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh anakku sekalian pasti akan berhasil. Insya Allah. Baik, terima kasih anakku sekalian atas waktunya sudah menyimak ya pemaparan ya pembelajaran secara virtual ini dan mudah-mudahan Bapak berharap kalian diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, orang tua pun kalian di rumah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat ya. Tetap tingkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua ya dalam keadaan seperti ini cepat berlalu ya anakku sekalian ya. Terima kasih anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.